Karena Sumatera jadi jalur perdagangan internasional. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di konten edukasi pelajaran. Nah, kali ini aku bakal mengulik tentang sejarah Nusantara dan kerajaan Siak Singapura terutamanya karena itu yang ada di Riau. Nah, aku nggak sendirian jadi host, ditemani oleh teman aku Ilham sebagai host kedua, Hai semuanya. dan Fidela dan Febrice sebagai bintang tamu pada hari ini. Udah langsung ya. Minta izin Bapak izin ya. Ya, minal izin juga Afdan, minal izin juga. Terus Nah, jadi kami bakalan ngebahas, mengulik, terus kami bakalan mencari tahu apa yang nggak kami tahu, terutama tentang kerajaan Siak yang paling penting itu ya, karena itu yang ada di Riau. Terus tentang peran-peran pedagang gitu, pedagang asing ke Nusantara. Oke, mungkin gak usah lama-lama atau mau basa-basi dulu sebelum kita langsung aja ya. Oke, aku ingin nanya nih tentang Nusantara itu. Kenapa Nusantara itu dulu belum punya rasa persatuan? karena dulu setahu aku nih ya, kerajaan di Nusantara kan masih berbentuknya kerajaan. Jadi kalau kerajaan ini dia lebih fokus ke daerah dia masing-masing gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau misalnya misalnya kayak Riau, pemerintahan Riau aja Iya, gitu. Sumatera aja Oh gitu. gitu, iya. Oke nih. Sekarang aku mau nanya ke kalian semua. Kalian mau pilih jadi rakyat biasa atau mau jadi bagian kerajaan? Pada saat hidup di zaman kerajaan ya. Iya. Kalau aku sih mau jadi kerajaan, Aku sama sih mau jadi kerajaan juga sama kayak Dela. biar jadi orang kaya. Aku nggak biar apa aja ngangkang kaki. Kau mau? Jadi gue kayak gitu. Iya. Kalau aku secara logis pasti milih kerajaan ya, karena ya nggak mau nggak sih jadi rakyat biasa. Iya, bener sih. Apalagi kita kena tindas juga sebagai rakyat jelata. Iya, gitu ya. siapa sih yang mau jadi rakyat kalau misalnya dikasih pilihan ya? Iya. Bener. Mungkin kita langsung masuk saja ya ke pertanyaan sejarah gitu dan kerajaan. Nah, aku mau tanya nih, apa sih faktor-faktor berdirinya kerajaan menurut pendapat kalian gitu? Letak strategis jalurnya itu jalur perdagangan ditambah pengaruh. Contohnya itu di negara India, Cina, Arab. Terus berpengaruh sistem pemerintahan perdagangan. Oh, berarti dia mau bawa budaya juga ya ke pada saat dagang Iya. gitu. Iya. Tapi Berarti oke, Abdal dulu. berarti pedagang ini berpengaruh banget ya. Membawa ini budaya, agama, gitu-gitu kan maksud Fidela tadi. Iya, benar. Nah, kan tadi adalah bahas pedagang gitu ya. Jadi bagaimana sih peran pedagang asing menurut Dela itu? Kalau menurut saya, mereka bukan cuma jualan aja, tapi juga membawa budaya, agama, dan sistem pemerintahan kayak Hindu, Buddha, dan lain-lain. Oke. Aku juga pernah sih dengar sejarah dari guru sejarah kita juga. Pertama itu kan memang kerajaan Hindu sama Buddha. Yang ada memang agamanya itu di Indonesia dulu ada Hindu sama Buddha aja. Islam, Kristen dulu nggak ada. Jadi mereka Hindu Buddha itu menjadi pelopor pertama lah, agama pertama di Indonesia. Nah, karena kita bahas kerajaan di Riau ini kan Sumatera ya. Jadi kenapa Sumatera itu sangat penting menurut Ice? Karena Sumatera jadi jalur perdagangan internasional, jadi tempat singgah kapal-kapal dari berbagai negara. Sebagai ini berarti ya jalur perdagangan gitu. Iya, udah. Berarti Sumatera banyak dong potensi alamnya. Ya banyak banget sih. Ya karena kan dulu kan yang dicari rempah-rempah ya. Iya benar. Berarti bukan dari Indonesia aja ya, karena ini internasional. Berarti orang-orang luar negeri juga ada ya datang Iya, Sumatera. Ya. Berarti dulu Nusantara ini go internasional gitu ya Iya. pasarnya. Indah kan? Indang lah.
Lanjut. Sekarang aku mau nanya ini sih tentang kerajaan Siak ya, terutamanya. Menurut kalian apa sih hal paling menarik dari kerajaan Siak itu? Kalau aku boleh tahu. Menurut aku sih Istana Siak tuh seru ya. Terus apalagi view-nya. Terus makna, konflik masalahnya. Aku sih pernah ya, udah 10 kali aku kesana. Keren. Aku jujur ya belum pernah sih ke sana. Tapi sekarang udah apa sih, agak panas gitu cuacanya. Iya ya, berarti dulu adem ya. Aku jujur belum pernah ke sana. Cobain lah. Ice sendiri pernah ke sana? Pernah sih, tapi cuma sekali aja. Gimana dulu itu tuh kapan tuh waktu Ice udah adem atau masih udah panas sekarang? Kebetulan datangnya malam ya, jadi nggak tahu. Malam apa yang nampak di Ya, sana? nggak tahu juga. Lampu. Lampu ya, juga kan. Lampu sama pelafon kerajaan Siak di sana. Iya. Sering banget berarti ya. Sama siapa tuh sih dulu perginya? Sama bapak, mama. Semenjak bapak nggak ada, Jarang ya. Aduh, iya. terbentuk cinta ya Dela. ya, terima kasih. Aduh, merasa bersalah banget nih nanya kayak gitu. Tadi kan kita ada ini ya, bahas-bahas raja kecil ya. Menurut Dela apa ini sih? kalian tahu kan tentang karena Dela udah 10 kali ya ke sana. Berarti tahu dong sejarahnya Raja Kecil, Oh, tahu, ceritanya. tahu. Heeh. Berarti menurut Dela nih, kan Dela udah tahu cerita Raja Kecil itu. Pelajaran apa sih yang dapat diambil menurut Dela? Aku pernah sih dengar ya sekali tentang Raja Kecil itu. Iya, pernah dengar? Sebelumnya sih belum pernah dengar ya. Asing sih di kepalaku. Jadi aku di sini mau tahu aja itu dari pendapat yang itu. Ice sendiri pernah dengar tentang Raja Kecil? Ini juga mau dengar dari Dela ya. Oh iya, Pernah berarti dengar dari orang lain, tapi pengen dengar ya. langsung ya. Iya. Menurut Eh, Dela pelajaran yang dapat diambil dari Raja Kecil itu apa sih? Raja Kecil itu dia kayak orang yang jangan gampang menyerah lah, dia orang yang nggak gampang menyerah. Terus dia pun kalah ke apa di perang kalah dari Johor. Oh iya. Oh, Johor. Oh iya. Ya, terus dia tetap bangkit dan bikin kerajaan baru. Walaupun dia udah kalah gitu Ya, Berarti Raja Kecil ini memang patut dicontoh ya, memang patut jadi Dia gampang contoh menyerah. panutan Ya gitu. pergi bye-bye. favorit banget. Lanjut. Lanjut ya. Iya. Aku mau nanya nih tentang kerajaan juga. Kenapa sih pusat-pusat kerajaan itu sering berpindah-pindah? Bisa jadi karena faktor keamanan, strategi atau kondisi wilayah yang mungkin ada wilayah yang lebih menguntungkan sih daripada wilayah sebelumnya gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalnya tadi Ice bilang strategi ya. Ya. Strategisnya itu ya berarti misalnya nih Sumatera gitu perdagangannya udah kurang baru pindah ke kerajaannya gitu. Ya, mungkin ya. Apalagi untuk perang gitu kan. Iya. Dulu ada perang ke-1 dan kedua juga Iya. kan. Iya. Ribet ya. Iya. Lumayan berat juga ya topik Iya. kita. Sangat berat gitu. Boleh nggak sih minum? Iya, boleh boleh dong. Boleh. BTW mau minum beras atau minum air putih? Oh, air putih. Oh, iya. Eh, BTW sedotannya nggak ada, mungkin pakai gigi aja sih. Nggak ada sedap. Udah Atau biasa. kuku Dela agak A few moments later. BTW dulu kan ada perang gitu ya. Menurut kalian bagaimana sih pendapat kalian dampak perang itu bagi kalian? Menurut aku ya, lebih banyak negatifnya sih. Gak ada Karena- positifnya ya? Ya, karena merugikan dua pihak. Tapi kadang jadi titik perubahan sejarah juga. Iya bener sih, karena kan kalau misalnya nggak ada perang pun mungkin nggak enak juga ya damai-damai aja. nggak ada pelajaran Iya juga nggak ada, ya. jadi kayak nggak ada sejarah lampau gitu, jadi nggak ada untuk masa depan. Iya, bener. Tapi kalau kalian dulu hidup di zaman kerajaan nih, kan ada perang nih. Tapi kalian tuh pilih perang atau damai? Damai lah kalau bisa damai. Perang tuh capek-capek perang aja. Pada ujung-ujungnya pilihnya ke damai. Iya sih, tapi nanti nggak seru nanti sejarah untuk masa Enggak depan. sih, menurut aku damai Iya. sih. Kan Kalau- kita udah beda pendapat nih. Kalau menurut aku perang sih. Aku damai. Tapi kalau dipaksa juga harus berperang, ya udah perang Iya, juga. gas lah langsung iya. Langsung ambil parang. Apa kalau bisa? Emang bisa.
Lanjut. Ada jarum. Sorry makan dong. Oke, BTW aku mau nanya nih. Katanya kan kalian udah pernah ke kerajaan Siak nih. Nah, jadi aku mau nanya, bagaimana sih nuansa dari kerajaan Siak itu? Vibes-vibesnya itu sendiri. Iya. Kebetulan kemarin aku tuh pergi malam ya, jadi nggak sempat masuk karena tutup juga ya kalau malam. Jadi kayak kalau dari luar sih nuansanya tuh campuran sih, campuran Melayu, Arab, Eropa gitu. Megah gitu Iya, ya. bagus banget sih. Tapi sayang banget gak sih sampai sana tapi udah Iya, malam gitu. soalnya cuma nggak lihat ke situ sih, dah lewat kebetulan gitu. Jadi Nggak sengaja lihat, iya. "Ih, bagus gitu Iya. ya. Perfect di Eropa gitu ya. Kalau dia sendiri menurut Dela gimana tuh siang-siang? Kayak kata Adela kan termasuk juga. Ya, Oh, di dalamnya ya itulah yang sisi sejarah-sejarah, baju-baju, peninggalannya. lah. Apalagi ibaratnya. Krisnya gitu ya. Tapi ya dalamnya tuh terasa hawa-hawa panas. Ya karena ini ya mungkin ya, karena Siak udah panas juga ya kabarnya sekarang ya. Sama kayak pekan baru ya panasnya. Iya. Terus juga aku lihat-lihat nih di sosmed-sosmed gitu ada singgah-sana-singgah-sananya gitu. Iya, emang ada ya? Ada. Iya. Aku juga ada pertanyaan nih. Kan dulu balik lagi ke awal ya. Dulu kan Indonesia kan dulu namanya bukan Indonesia ya, tapi Nusantara karena kan masing-masing kedaerahan gitu. Kalian tahu nggak sih kenapa Sultan Syarif Qasim II itu kenapa mau gabung ke Indonesia? Karena Sultan Syarif Qasim ini dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi gitu loh, Dak. Jadi dia mau mendukung Indonesia gitu. Mau mendukung Indonesia merdeka ya. Iya. Karena kan dulu Nusantara ya, jadi pas udah merdeka mau bareng-bareng gitu. Iya, ya biar lebih kuat ya. Kalau di posisi beliau, kalian gimana? Sebagai Kalau Sultan kalian- Syarif Qasim. Iya, kalau gitu. kalian jadi Sultan Syarif Qasimnya gitu. Itu berat banget gak sih jadi dia gitu? Iya, dia kan Iyalah. raja ya. Iya. Iya. Lagi Tapi kalau pahlawan. demi negara, ya pastilah. Mungkin Bang bakal coba lakukan Bakalan hal berjuang yang sampai sama. titik darah terakhir ya. Nama Sultan Syarif itu kan terkenal tuh sampai bandara kita kan namanya. Oh, iya, Nama bandara iya. kita kan Sultan Sultan Syarif Qasim Qasim. II. Apa daras? Stadion juga. Oh iya. Ada ya? Iya, Oh, di iya, Rumbai. di Rumbai ya. Iya. Harun Nasution anjing. Hostnya agak salah ya guys. Seka Harudin Nasution loh stadion. Keren. Gak apa-apa, kan lucu-lucu. Iya, ini Ya lucu loh. Asbun. Kan Dela sendiri pernah tuh sampai 10 kali ya ke Kerajaan Siak. Menurut Dela apa sih pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita sejarah-sejarah Kerajaan Siak itu? Yang aku ambil sih tentang perjuangannya. Apa tuh? Perjuangannya, kepemimpinannya, Yang Raja dan Kecil penting itu ya? ya, dan Oh, penting iya. persatuannya. Wih. Tapi Sultan Syarif Qasim II ini memang patut dicontoh sih memang. Iya ya. sih. Terus menurut kalian nih, kan kita lagi bahas budaya lokal ya, budaya Melayu Riau. Menurut kalian penting nggak sih untuk kita itu sebagai warga Riau mempelajari budaya lokal gini? penting banget sih, apalagi kita tinggal di sini ya, jadi kita tahu asal usul daerah kita gitu. Berarti Terus wajib pokoknya, ya. terus juga pasti kita bakal lebih menghargai kan kalau kita tahu asal usulnya gimana, perjuangannya gimana. Iya gitu. juga kalau misalnya ada orang luar bertanya sama kita, kita jadi tahu Iya. gitu ya. Iya benar. Iya, pelongo itu jawabnya. Iya, apalagi kita putra daerah ya. Iya. Masa kita nggak tahu? Aneh banget. Malu banget sih kalau Iya. kita nggak tahu. Terus aku pengen denger nih satu kata untuk kerajaan Siak. Satu kata aja sih. Ya, ya. Iya satu kata aja. Perjuangan. Wih. Tapi memang keren sih perjuangan kerajaan Siak tuh mulai dari raja kecil. Bersejarah, kebanggaan, wis. Iya. Kalau kalian jadi sultan sehari, gimana tuh? Berarti apa? Sultan. Sultan sehari. Kita aja di posisi sultan gitu. Iya, kan, kita kalian di gitu posisi ya. jadi sultan gitu sehari aja. Mau ngapain aja sih kalian? Pasti mau lihat sih kehidupan dulu tuh gimana gitu, mungkin bisa membantu rakyat juga. Ya. Ya kayak inilah ya Sultan Syarif Qasim ya. Kalau dijadiin film menurut kalian ini cocok nggak jadi film drama sejarah gitu, jadi teater gitu Cocok lah. tentang Sultan Syarif Qasim ya? Iya. Ya, ya. Raja Kecil menurut aku cocok juga sih, Iya. Ya. perjuangannya ya kan nggak Dua gampang tokoh tuh, menyerah. Terus
Dia walaupun kalah, ini ya buat kerajaan baru dia. Ya, itu yang raja kecil itu. Raja kecil. Gak salah ya kasih kecil. Jauhin kecil. Kecil. Oh ya. Sekian dulu lah ya pertanyaan untuk hari ini. Bintang tamunya kayak udah capek. Udah banget. Iya. Energi udah habis ya sih, kita tanya terus. Mau minum tapi pipetnya nggak ada. Gak bisa dipanggil dulu yang ada Iya, pipetnya. tim tolong dong ambilin pipet. Nggak ada gitu, nggak ada pipetnya haus nih dari tadi. Ini. Ini terima kasih. Iya. Ini nih pipetnya. Apaan? Oh, gak perlu. Sepeda mau Tafes kalian. Goes. Tutup. Oke, mungkin segitu saja video podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Fidela dan Febrice karena telah meng-share ilmu-ilmunya kepada kita. Sehingga kita jadi lebih tahu gitu gimana sejarah-sejarah di Kerajaan Siak. Bener, apalagi kan mereka udah berpengalaman ya pernah kesana langsung, bener kan? Betul gitu besok situ gak sih? Iya. Mungkin pun kita besok berempat bikin video di sana, mungkin yang Boleh, vlog boleh. gitu. Iya. Gak keberatan kan? Enggak lah. Yes, oke. Kalian gak kapok kan datang ke podcast kami, soalnya mungkin besok bakal datang muncul lagi nih. Tapi sejarah-sejarah baru sih. Besok mungkin pipetnya boleh disediakan. Iya, iya. Di awal gitu. Betul makan lah ada disediain pun. Iya. Terima kasih telah menonton. Kita Sampai mau jumpa lanjut. lagi. Kita mau lanjut. Bye. Bye.